Judul pekabaran kita pada hari Sabat yang indah ini adalah Sabat adalah pembenaran oleh iman. Sebab hari penciptaan dan hari Sabat adalah murni pekerjaan Allah. Tidak ada sedikit pun andil manusia. Kita beristirahat di dalam pekerjaan Tuhan dan bukan pekerjaan manusia. Dan sebagai pendahuluan kita baca Wahyu 12 ayat 17 yang berkata, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Dalam bahasa Indonesia disebutkan keturunannya yang lain, tetapi dalam bahasa Inggris King James dikatakan remnant of her seed, yang artinya keturunannya yang sisa atau umat yang sisa. Dan umat yang sisa ini punya ciri khas, yaitu menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Dan kita sudah tahu kesaksian Yesus Kristus adalah roh nubuat. Wahyu 19 ayat 10. Karenanya ciri khas umat yang sisa adalah belajar dari firman Allah dan belajar dari tulisan roh nubuat. Nah, tentang pekabaran malaikat ketiga, Alkitab berkata dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Wahyu 14 ayat 9 sampai 12 berkata, "Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, 'Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus." Inilah pekabaran malaikat ketiga. Nah, apakah hubungannya dengan hari Sabat? Tentang menyembah binatang dan patungnya, roh nubuat berkata dalam The Great Controversy, halaman 448, paragraf 4. Dikatakan di sana, "Namun dalam tindakan menegakkan kewajiban, keagamaan, dan kekuasaan sekuler, gereja-gereja akan membentuk patung binatang itu. Oleh karena itu, pemberlakuan pemeliharaan hari Minggu di Amerika Serikat akan menjadi pemberlakuan penyembahan terhadap binatang dan patungnya. Karenanya penyembahan binatang dan patungnya tersebut berhubungan dengan pemeliharaan hari Minggu." Dalam tulisan lainnya, Nyonya White berkata, Last Day Events, halaman 224, paragraf 2. "Ketika ujian itu tiba, akan terlihat dengan jelas apa tanda binatang itu. Itu adalah pemeliharaan hari Minggu. Oleh sebab itu jelas bahwa pekabaran malaikat ketiga berhubungan dengan hari Sabat. Sebab hari Sabat yang benar diganti dengan hari Sabat yang palsu, yaitu hari Minggu. Sementara itu tentang pekabaran malaikat ketiga, roh nubuat juga berkata dalam Selected Messages buku pertama halaman 372 paragraf 2. "Beberapa orang telah menulis surat kepada saya, menanyakan, apakah pekabaran tentang pembenaran oleh iman itu adalah pekabaran malaikat yang ketiga? Dan saya sudah menjawabnya, itulah pekabaran malaikat ketiga yang sebenarnya." Jadi, pekabaran malaikat yang ketiga yang sebenarnya adalah tentang pembenaran oleh iman. Dan kita lihat tadi ada hubungannya dengan hari Sabat. Karenanya kita ingat Wahyu 14 ayat 12 yang berkata, "Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus." Perintah Allah itu termasuk hukumnya yang berisi tentang hari Sabat, dan dalam menguduskan hari Sabat bukan karena diri kita,
tetapi iman dalam Yesus. Karenanya pekabaran malaikat ketiga menyatakan tentang adanya upaya menjadikan hari Minggu menjadi hari Sabat dan menginjak-injak hari Sabat yang benar. Dan ini ada hubungannya dengan pembenaran oleh iman. Nah, dikatakan tadi patung binatang itu adalah hari Minggu, yaitu hari pertama dalam minggu. Dan hari Minggu itu untuk menggantikan Sabat yang benar. Apakah Sabat yang benar itu? Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dalam ayat-ayat ini tidak disebutkan kata Sabat. Yang disebutkan adalah Allah memberkati hari ketujuh. Nah, apakah hari ketujuh itu hari Sabat? Dan jatuh pada hari apakah hari Sabat itu? Nah, sebelum kita pelajari, mari kita lihat daftar nama hari-hari dalam kalender Yahudi. Inilah daftar nama hari dalam kalender Yahudi. Sumbernya bisa lihat di bagian bawah. Ada 5 sumber di situ dan kita baca terjemahannya bagian kanan. Hari-hari dalam seminggu dalam kalender Yahudi diberi nama berdasarkan posisinya dalam minggu tersebut, mirip dengan nama-nama bahasa Inggris. Nama-nama dan artinya adalah sebagai berikut. Ya, sesuai posisinya, sesuai urutannya. Yom Rishon artinya hari pertama. Dalam bahasa Inggris Sunday atau dalam bahasa Indonesia hari Minggu. Yom Sheni, hari kedua atau Senin dalam bahasa Indonesia, atau Monday dalam bahasa Inggris. Lalu Yom Shelisi, hari ketiga atau Selasa. Lalu Yom Revi, hari keempat atau Rabu. Lalu Yom Kamisi, hari kelima atau Kamis. Yom Shishi, hari keenam atau Jumat. Dan Yom Syabat, hari Sabat atau Sabtu. Hari Yahudi dimulai pada malam tiba dan berakhir pada malam berikutnya, yaitu apa? Matahari terbenam kepada matahari terbenam. Hal ini didasarkan pada kisah penciptaan dalam Alkitab, di mana setiap hari digambarkan diakhiri dengan kalimat, jadilah petang dan jadilah pagi. Kejadian pasal 1. Inilah nama-nama hari dalam seminggu berdasarkan kalender Yahudi yang digunakan sampai sekarang ini. Bagaimana dengan Alkitab? Apakah nama hari dalam Alkitab? Kita baca kembali ayat-ayat berikut ini. Kejadian 1 ayat 5 menyatakan hari pertama, diterjemahkan dari kata Echad. Hari kedua dalam Kejadian 1 ayat 8 diterjemahkan dari kata Shini, sama dengan yang tadi. Kemudian hari ketiga, Kejadian 1 ayat 13, diterjemahkan dari kata Shilishi. Lalu Kejadian 1 ayat 19 tentang hari keempat dikatakan Rabi. Kejadian 1 ayat 23 tentang hari kelima dikatakan Kamisi. Lalu Kejadian 1 ayat 31 tentang hari keenam disebut Shishi. Dan kalau kita sandingkan dengan yang tadi, serupa kecuali hari pertama. Hari pertama dalam Alkitab menggunakan kata Echad, sementara saat ini mereka menggunakan kata Rishon. Apakah betul hari Sabat hari ketujuh? Dan hari apakah hari ketujuh itu? Kita buka Keluaran 16 ayat 23. Keluaran 16 ayat 23 dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang kamu perlu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Dan katanya inilah kata Sabat yang pertama dalam firman Tuhan. Apakah benar demikian? Mari kita buka kata Sabat ini dari arti kata yang mana dalam firman Tuhan. Maksudnya dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani H7676 yaitu Shabbat
adalah asal muasal dari kata sabat dalam ayat ini. Keluaran 16 ayat 23 menyatakan tentang sabat dan diterjemahkan dari kata syabat yang artinya istirahat atau berhenti. Inilah konkordansnya. Intermission. Intermission itu artinya istirahat atau berhenti. Itu sebabnya sabat disebut hari perhentian, hari istirahat. Kata syabat dalam H7676 ini diambil dari kata syabat H7673. Kalau kita perhatikan tadi, kata sabat itu 7676 terdiri dari 2B, sementara 7673 1B-nya, dan W-nya lebih dahulu. Kalau tadi W-nya di belakang, saya ulang, ya, W-nya di belakang, yang ini W-nya di depan, ya. Syabat, ya. Dan artinya sama, to repose itu artinya berhenti, beristirahat, tidak mengerahkan tenaga, ya. Ada juga menyatakan untuk celebrate atau merayakan. Nah, kenapa kita perlu pelajari tentang kata-kata asal dari bahasa Ibrani ini? Supaya kita melihat bahwa Alkitab bahasa Indonesia ini bukanlah tulisan asli. Kalaupun tadi dikatakan kata sabat pertama kali ditulis dalam Keluaran 16 ayat 23, ya, ini katanya kata sabat yang pertama, tapi itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris bukan Keluaran 16 ayat 23. Tetapi terdapat dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kita baca, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, untuk menolong, kita mau lihat apakah hari ketujuh di sini adalah hari Sabat. Sebelum kita lihat kata aslinya, kita lihat Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Dikatakan di sana, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Sudah jelas sekarang bahwa hari ketujuh yang diberkati dan dikuduskan oleh Allah dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 adalah hari Sabat. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Sebab itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya. Firman Tuhan sudah mulai menyatakan hari ketujuh dalam Kejadian 2 adalah hari Sabat. Dan kalau kita sandingkan hari ketujuh sama dengan hari Sabat berdasarkan Kejadian 2 ayat 3 dan Keluaran 20 ayat 11. Dikatakan di sana Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Ia berhenti. Kemudian dalam Keluaran 20 dikatakan ia berhenti pada hari ketujuh. Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Di Kejadian 2 yang dia kuduskan dan berkati adalah hari ketujuh. Di Keluaran 20 yang dia kuduskan dan berkati adalah hari Sabat. Karenanya hari ketujuh sama dengan hari Sabat. Nah, kembali kepada Kejadian pasal 2 tadi. Kenapa kita perlu pelajari? Karena kata berhenti dalam ayat 2 dan ayat 3 diterjemahkan dari kata syabat H7673 yang merupakan asal muasal kata sabat H7676. Jadi kalau kita membaca Alkitab bahasa Ibrani, kata sabat pertama dalam Kejadian pasal 2, bukan dalam Keluaran pasal 16. Ini salah satu argumen yang tidak alkitabiah yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang percaya lunar. Karena mereka yang percaya lunar itu mengatakan Keluaran 16 ayat 23 adalah pertama kali disebutkan kata sabat. Padahal setelah kita pelajari bukan di Keluaran, tapi di Kejadian pasal 2. Disinilah kata sabat pertama digunakan. Sebab memang
setelah 6 hari Allah berhenti pada hari ke-7. Kata sabat itu artinya berhenti. Ya. Mau 7676, mau 7673, keduanya bermakna berhenti, beristirahat. Ya. Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi berhenti. Sebenarnya bisa dikatakan begini, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, sabatlah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Bisa demikian kita baca. Ya. Karena sabat artinya berhenti. Nah, kapan matahari, bulan, dan bintang Allah ciptakan? Pada hari ke-4. Kejadian 1 ayat 14 sampai 16. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Sementara pada hari pertama, dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 5, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama tidak berdasarkan matahari. Sebab satu hari berdasarkan perputaran bumi di porosnya. Sehingga terang dengan malam berdasarkan cahaya yang diterima dari matahari. Begitu bumi berputar, cahaya itu tadinya diterima, akhirnya memudar. Sehingga sisi lain yang menerima. Yang tidak menerima menjadi gelap, yang menerima jadi terang. Jadi satu hari itu adalah perputaran bumi pada porosnya, tapi menghadap ke matahari. Matahari menjadi penolong untuk menentukan satu hari. Pada hari pertama, matahari belum ada. Karena dikatakan matahari diciptakan pada hari ke-4. Ya. Jadi ada juga yang bilang bahwa matahari itu sudah ada sebelumnya, tapi dijadikan terang nanti pada hari ke-4. Tapi itu pernyataan manusia. Dalam firman Tuhan tidak menyatakan demikian. Ya. Firman Tuhan menyatakan matahari dijadikan pada hari ke-4, tapi pada hari pertama sudah ada terang. Kenapa? Karena Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi pada waktu Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Hal itu tidak bergantung kepada benda ciptaan lainnya. Sebab Bapa itulah sumber terang. Dan sebagaimana kita pelajari firman Tuhan dan roh nubuat, siapa yang menjadikan segala sesuatu? Yesus, ya, anaknya, yang adalah terang itu. Ya. Jadi terang itu dari Bapa dan menjadi bagian alam semesta melalui siapa? Anaknya. Dan karenanya penetapan hari pertama, kedua, dan ketiga bukan berdasarkan matahari, bukan berdasarkan bulan, tapi murni pekerjaan Allah. Sebab ingat, tidak ada peran manusia dalam penciptaan. Yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan Allah, maka segalanya Dia yang tentukan. Jadi meskipun belum ada matahari dan bulan, hari pertama Allah yang tetapkan. Dari sini kita bisa lihat bahwa penetapan hari-hari dalam penciptaan yang merupakan dasar hari-hari dalam seminggu sama sekali tidak ada hubungannya dengan bulan. Bahkan untuk hari ke-7 tidak ada peran bulan. Perhatikan kembali Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Penetapan hari ke-7 bukan karena bulan, tapi berdasarkan perhitungan hari, yaitu 6 hari setelah hari penciptaan. Dan yang menetapkan hari ke-7 itu sebagai hari Sabat bukan manusia, tetapi Allah. Supaya kita lihat bagaimana peranan hari Sabat dan pembenaran oleh iman.
yang menjadikan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan bahkan hari ketujuh adalah Tuhan Allah. Tidak ada peran manusia. Manusia meskipun diciptakan pada hari ke-6 juga tidak turut bagian dalam menciptakan hari Sabat. Manusia hanya menerima apa yang Tuhan telah ciptakan. Tetapi manusia sejak dahulu sampai sekarang masih tergoda dengan rayuan setan di Taman Eden agar menjadi sama seperti Allah. Tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tuhan Allah tidak pernah menetapkan hari dan minggu berdasarkan bulan. Tapi manusia yang bukan pencipta mengubah ciptaan Allah. Satu hari ditetapkan berdasarkan berputarnya bumi pada porosnya. Dan satu minggu berdasarkan hari-hari penciptaan. Tidak ada hubungannya dengan bulan. Bulan digunakan untuk apa? Untuk menghitung jumlah hari dalam satu bulan. Makanya disebut satu bulan. Bulan hanya digunakan untuk itu, menghitung hari dalam satu bulan. Tapi untuk menghitung hari, menghitung minggu, bukan dengan bulan. Ya. Sementara untuk menetapkan hari Sabat, apa yang dihitung? Hari. Ya. Karenanya tidak ada hubungan dengan bulan. Sekarang bagaimana dengan roh nubuat? Ini saya perlu bawakan sebagai dasar. Beberapa sudah pernah didengar, tapi kita harus lihat dasarnya sebelum kita lihat beberapa temuan tentang lunar. Kita baca sekarang penjelasan roh nubuat karena kita umat yang sisa memiliki kesaksian Yesus. Tentang hari Sabat, suratnya nomor 143 tahun 1909 paragraf 11 berkata, dalam firman Allah kita mempunyai pernyataan positif mengenai asal mula Sabat yang sebenarnya yang ditentukan sebagai hari ketujuh. Hari Sabat yang sebenarnya adalah hari ketujuh. Nah, hari apakah hari ketujuh itu? Hari ketujuh sesuai dengan Christian Experience and Teaching of Ellen G. White halaman 85 paragraf 3 dan 4 berkata, Ketua Bates beristirahat pada hari Sabtu, hari ketujuh dalam minggu itu, dan dia mendesaknya agar kita perhatikan sebagai hari Sabat yang benar. Saya tidak merasakan pentingnya hal itu, ya. Nyonya White merasa tidak perlu itu digembar-gemborkan. Dan berpikir bahwa dia salah dalam memikirkan perintah keempat lebih daripada 9 perintah lainnya. Tetapi Tuhan memberi saya penglihatan tentang bait suci sorgawi. Ka'bah Allah terbuka di sorga dan saya diperlihatkan tabut Allah yang ditutupi dengan tahta rahmat. Awalnya Nyonya White tidak setuju dengan Joseph Bates, tapi pada waktu itu dia terima penglihatan dari Tuhan dan dia lihat bahwa kita baca halaman berikutnya. Paragraf berikutnya, paragraf 5. Yesus angkat tutup tabut dan saya melihat loh-loh batu di mana ke-10 perintah itu ditulis. Saya kagum ketika saya melihat perintah keempat di tengah-tengah 10 sila dengan lingkaran cahaya lembut melingkari itu. Kata malaikat itu, ini adalah satu-satunya dari 10 yang menjelaskan Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya. Perhatikan betapa pentingnya hari Sabat dan hubungannya dengan pembenaran oleh iman. Sebab hari Sabat itu adalah satu-satunya dari 10 hukum yang menjelaskan tentang siapa? Allah yang hidup. Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh sebab itu, sejak itu mereka merayakan hari Sabat. Umat-umat Tuhan saat itu merayakan hari Sabat. Dan Nyonya White tetap menggunakan kata bahasa Inggris Saturday dalam tulisannya, ya, perhatikan tadi. Elder Bates was resting upon Saturday. Ya. Nyonya White tidak ganti dengan bahasa lain. Meskipun dia tahu kata Saturday berasal dari dewa-dewa. Itu nama-nama dewa, dewa Saturnus, ya. Tapi dia tidak ganti. Dia tetap gunakan Saturday, bukan karena dia mendukung, tapi itulah yang diterima oleh umum saat itu untuk menentukan hari Sabtu, hari ketujuh. Ya. Di Indonesia disebut Sabtu, yang mana kebetulan berasal dari bahasa Arab yang artinya ketujuh. Ya. Bahasa Arab pertama Ahad, ya, tapi dalam bahasa Indonesia menjadi Minggu. Kalau Senin Isnain, ya, itu artinya hari kedua. Ya.
Jadi kita tetap gunakan itu karena itulah yang diterima dan memudahkan kita berkomunikasi. Kalau Nyonya White mau mengabarkan ini kepada dunia Amerika saat itu, dia harus menggunakan bahasa yang diterima oleh dunia Amerika, bahwa orang Amerika tahu hari ke-7 adalah Saturday. Dia tidak ganti dengan kata lain. Kemudian tahun 1904, Nyonya White tulis dalam suratnya 163, paragraf 4. Ini pas satu kali dia lagi transit. Dia menumpang di sebuah rumah, dia bilang begini, tetangga yang lain datang pada malam hari dan selama percakapan bertanya apakah saya dapat menjelaskan kepadanya tentang Sabat. Saya mulai dengan membaca sebuah ayat dalam Kejadian pasal pertama. Kemudian saya membaca hukum keempat. Ketika saya membaca hukum keempat tersebut, mereka berkata, ya, tetapi hari Minggu adalah hari ke-7. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa hari Minggu adalah hari pertama, dan bahwa hari yang disebut Sabtu, kalau dalam bahasa Inggrisnya Saturday, ya, and that day called Saturday by the world, perhatikan ya, that day called by the world is the seventh day. Dia menggunakan kata itu supaya memudahkan orang mengerti apa yang dia mau maksudkan. Dia tidak ganti dengan, kata Saturday ini nggak bisa, kita gunakan bahasa Ibrani. Nanti orang Amerika yang lagi diskusi bingung, itu bahasa apa? Apa artinya? Panjang lagi ceritanya. Tapi dengan menjelaskan bahwa sesuai dengan kata yang diterima oleh dunia tentang hari ke-7, yaitu Saturday, itulah hari Sabat. Demikianlah kira-kiranya Nyonya White menjelaskan. Kemudian saya membaca 6 ayat terakhir dari Quran pasal 31, di mana Sabat dengan jelas ditetapkan sebagai tanda antara Allah dan umatnya. Kemudian Nyonya White juga menuliskan dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 354, paragraf 4. Tuhan memberitahu mereka bahwa pekerjaan ini harus dilakukan pada hari Jumat, hari persiapan. Ini adalah ujian bagi mereka. Tuhan ingin melihat apakah mereka menguruskan Sabat atau tidak. Hari Jumat, hari keberapa? Hari ke-6. Itu hari persediaan. Hari Sabat adalah hari ke-7. Artinya Jumat sebelum hari Sabat. Nah kalau Jumat, sesudah hari Jumat adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu atau hari yang lainnya. Jadi jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa hari ke-7 itu adalah Sabat yang benar dan itulah hari Sabtu. Ya. Ini juga peringatan bagi kita agar hari Jumat, hari persediaan kita bersedia. Kita siapkan sebaik-baiknya segala sesuatu untuk keperluan hari Sabat. Itu sebabnya pada waktu bangsa Israel di padang gurun, Tuhan mengingatkan mereka pada hari Jumat berapa banyak turun yang boleh diambil. 2 kali ya, 2 kali atau 2 gomer. Satu orang biasanya 1 gomer, pada hari Jumat bisa 2 gomer. Karena yang satu lagi untuk besoknya. Ya. Satu lagi untuk besoknya. Jadi bagi Om Wakum, pekabaran Sabat pagi ini berjudul Sabat adalah pembenaran oleh iman. Ada hubungan antara hari Sabat dengan pembenaran oleh iman. Di mana hari Sabat itu yang ciptakan adalah Tuhan, yang berkati adalah Tuhan, yang kuduskan adalah Tuhan. Tidak ada sedikit pun andil manusia dalam menciptakan, dalam memberkati, dalam menguduskan hari Sabat. Ya, oleh karena itu, bagian daripada pekabaran malaikat ketiga adalah tentang hari Sabat dan pembenaran oleh iman. Tadi kita sudah bahas, nanti kita akan singgung lagi sebagaimana kita lanjutkan. Jadi jelas bahwa firman Tuhan dan Roh Nubuat sebagaimana ciri khas umat yang sisa ciri khasnya apa? Menuruti akan perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah Roh Nubuat. Jadi sebagaimana firman Allah dan Roh Nubuat nyatakan, hari Sabat yang benar adalah hari ke-7. Dan hari ke-7 itu adalah hari Sabtu. Ya. Itu firman Allah dan Roh Nubuat nyatakan. Bahkan Nyonya White berikan nasihat bahwa segala sesuatu kita harus siapkan pada hari Jumat. Jumat adalah hari persiapan. Karena besok hari Sabtu, hari Sabat. Ada satu tantangan pada waktu saya berdiskusi dengan Om Wakum waktu itu di rumah ya. Om Wakum menjelaskan, lalu juga Saudara Hekton juga menyampaikan
ada beberapa pergumulan umat-umat Allah, khususnya tentang Sabat lunar. Ya. Apakah Sabat lunar itu? Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu beberapa fakta yang dinyatakan kepada kita. Yang pertama dari The Sabbath Lunar Encyclopedia dan Strange Case of Jonathan Brown. Ada yang kenal Jonathan Brown? Belum pernah? Ya, nama lengkapnya Jonathan David Brown. Ini orangnya. Saya baca. Jonathan David Brown, seorang produser rekaman dan teknisi audio dari Springfield, Missouri, di Amerika, dianggap sebagai bapak doktrin Sabat lunar modern. Dia menjalani hukuman penjara federal sebagai pelengkap setelah membantu anggota Kesatria Putih Tennessee dari Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Tahu apa itu kelompok Ku Klux Klan? Ya, mereka adalah orang putih yang membenci orang hitam. Bahkan orang hitam ada yang mereka bunuh. Ya. Jadi dia karena membantu kelompok itu, dia dipenjara. Setelah dibebaskan dari penjara, Brown menerbitkan sebuah buku pada tahun 1998 berjudul Keeping Yahweh's Appointment, yang meletakkan dasar bagi teologi Sabat lunar. Jadi Sabat lunar ini awalnya dari seorang yang bernama Jonathan David Brown yang dia temukan saat dia di penjara. Dia di penjara, dia belajar dan dia temukan dan dia tulis judulnya Keeping Yahweh's Appointment. Ya, memelihara appointment dengan Yahweh. Ya, harinya Yahweh. Nah, ajaran Brown secara ringkas menyatakan, kita lihat ringkasannya. Yang pertama, hukum alam. Brown berpendapat bahwa menjalankan Sabat lunar mendukung kebutuhan manusia untuk kembali ke alam atau hukum alam. Ia percaya bahwa ini adalah bagian dari pemulihan segala sesuatu sebagaimana disebutkan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kemudian yang kedua, wahyu nubuatan. Brown mengklaim bahwa dia menerima pemahaman itu melalui wahyu kenabian. Jadi dia bilang bahwa saya menerima wahyu seperti nabi. Nah, bagi kita siapa nabi yang terakhir? White ya. Tapi dia mengaku sebagai nabi pada waktu dalam penjara. Kemudian kalender Sabat lunar. Perhatikan, saya sengaja tandai warna kuning supaya saudara yang sudah belajar atau sudah mendengar bisa lihat hubungannya. Ajaran Brown tentang Sabat lunar didasarkan pada keyakinan bahwa Sabat harus dihitung berdasarkan siklus peralihan berdasarkan bulan. Ya. Berdasarkan bulan, bukan setiap hari ke-7. Firman Tuhan dengan Roh Nubuat katakan apa? Hari Sabat pada hari ke-7 setelah 6 hari kamu bekerja. Tapi Brown bilang, oh bukan itu, tapi siklus bulan. Ya. Kemudian, jadi ada hubungannya dengan yang saudara sudah pelajari atau dengar, ada hubungannya yang Brown ajarkan dengan apa yang mereka yakini. Karena mirip demikian. Kemudian, isolasi dan pengangguran. Brown mengakui bahwa praktek Sabat lunar dapat membuat orang-orang menjadi terisolasi dan menganggur. Karena hal ini memerlukan hari libur yang berbeda setiap bulannya. Ya, kalau saya kerja di Freeport, terus saya Sabat lunar, saya harus lapor sama pimpinan. Pak, minggu depan saya ibadah hari Selasa. Saya minta izin. Tapi Sabtu saya kerja. Oke. Bulan depannya, Pak, izin saya ibadah hari Rabu. Hari Selasa dengan Sabtu saya kerja. Oke. Bulan berikutnya, Pak, izin saya hari Kamis ibadah. Rabu, Selasa, Sabtu saya tetap kerja. Pimpinan saya akan bilang apa? Kamu itu ibadahnya hari apa sebenarnya? Gonta-ganti. Terganggu pekerjaan kita jadinya. Harusnya kita meeting, kamu nggak bisa hadir karena ibadah. Harusnya kita mengerjakan ini, kamu tidak ada. Setiap bulan berubah-ubah. Ini disadari sama dia. Dan dia sampaikan,
Orang yang memelihara Sabat lunar berpotensi terisolasi karena dianggap apa? Aneh. Orang semuanya punya hari ibadah yang tetap, tetapi mereka berubah-ubah, bahkan berpengaruh kepada pekerjaan, bisa menganggur sebab dianggap berubah-ubah harinya. Ya. Ketidaksepakatan, ajaran Brown tentang Sabat lunar telah menemui perbedaan pendapat, khususnya mengenai titik awal perhitungan dan potensi isolasi dan pengangguran yang dapat diakibatkan oleh praktik ini. Ya. Susah mendapatkan kesepakatan. Karena apa? Berubah-ubah harinya. Ya. Supaya kita lihat bagaimana asal muasal daripada Sabat lunar ini. Dari seseorang yang dalam penjara katanya dapat wahyu. Dan dia mengajarkan Sabat lunar yang isinya serupa dengan yang diyakini oleh banyak orang saat ini. Nah, salah satu argumen dari saudara-saudara kita yang merayakan Sabat lunar adalah kalender yang sekarang ini berasal dari Katolik. Karena yang buat adalah Paus Gregorius XIII. Karenanya tidak dapat digunakan, itu kalender kepausan. Kalender yang digunakan oleh kaum lunar atau yang memeluk Sabat lunar adalah kalender Alkitab, kalender Yahudi. Perhatikan Alkitab katakan dalam Kejadian 7 ayat 11. Kita lihat fakta berikutnya. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Di sini yang saya mau ambil atau yang perlu kita perhatikan adalah kata pada bulan yang kedua. Kenapa kita perlu perhatikan ini? Karena kalender Yahudi tidak menggunakan nama, tapi urutan, sama seperti hari tadi. Menggunakan urutan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh. Bulan juga demikian, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan ketujuh. Seterusnya, perhatikan katanya. Bulan kedua dulu. Nah, pada bulan kedua, kata bulan kedua ini diterjemahkan dari kata sini, yang mana sama dengan hari kedua, sini dalam Kejadian 1 ayat 8. Sebab sini itu, atau sheni itu artinya kedua. Jadi kalau hari kedua, tadi katakan yom sheni. Kalau dalam bahasa bulan, ada kata yang lain lagi, tapi menggunakan kata sheni, karena sheni ini artinya kedua. Ya. Kemudian perhatikan juga di Keluaran 12 ayat 2. Keluaran 12 ayat 2 berkata, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama. Pertama dalam bahasa Ibrani apa? Rishon. Orang Ibrani atau orang Yahudi menggunakan nama-nama itu sebagai nama-nama hari dalam satu minggu. Rishon, Sheni, Selisi, Revi, Kamisi, Sisi, Syabat. Itu artinya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan Sabat. Itu artinya. Jangan lihat kata-katanya yang keren. Rishon, ya, Sheni, Selisi. Itu artinya pertama, kedua, ketiga. Itu juga yang digunakan untuk bulan. Ya. Jadi orang Yahudi bahkan sejak permulaan penciptaan, nama bulan dalam sebuah kalender bukan ada namanya, tapi urutannya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, terus sampai ke-12. Nah, kapan orang Yahudi menggunakan nama bulan? Tidak lagi menggunakan pertama, kedua, ketiga. Mereka menggunakan nama bulan pada waktu mereka di pengasihan Babylon. Kita buka Nehemia 2 ayat 1. Kalau saudara buka Alkitab dan selidiki Alkitab, penggunaan kata Nisan itu muncul di Nehemia. Sebelum Nehemia tidak ada Nisan. Semua bulan pertama, kedua, ketiga. Betul? Yang sudah baca Alkitab? Ya. Coba ingat lagi, silakan buka. Sebelum Nehemia tidak ada kata Nisan. Nah, kata Nisan ini mulai muncul di Nehemia. Kapan Nehemia menuliskan ini? Atau Nehemia itu hidup pada zaman apa? Zaman penawanan Babel. Ya. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Nah, bulan Nisan ini adalah bulan pertama.
saat inilah mulai digunakan nama bulan selain urutan. Mereka biasanya menggunakan urutan 1, 2, 3, tidak lagi gunakan itu. Mereka gunakan Nisan sampai Adar. Nisan yang pertama, Adar yang ke-12. Ya. Perhatikan orang Yahudi menjelaskan dalam websitenya tentang kalender Yahudi dan bulan-bulannya. Pada zaman kuno, seperti yang dikatakan dalam Alkitab, bulan-bulan kebanyakan disebut berdasarkan urutannya. Bulan pertama, bulan ke-7, dan seterusnya. Betul ya? Ini mereka akui sendiri. Apa yang Alkitab nyatakan, mereka akui. Komunitas Yahudi mulai menggunakan nama-nama yang kita kenal sekarang ketika berada di Babylon, pada masa pengasingan Babylon pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi kelihatan ada perbedaan. Sebelumnya menggunakan nama urutan, kemudian setelah di Babylon baru ada nama. Nah, mari kita lihat nama-nama bulan dalam kalender Yahudi. Inilah nama-nama bulan dalam kalender Yahudi. Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tisrei, Chesvan, Kislev, Tevet, Shavat, Adar. Dan khusus untuk Adar, pada tahun Kabisat akan bertambah 1 bulan yang disebut Adar 2. Ini Adar 1 ditambah dengan Adar 2. Jadi ada masa dalam kalender orang Yahudi bukan 12 bulan tapi 13 bulan. Itulah bagi mereka bulan Kabisat. Kalau kita tahun Kabisat ada tambahan 1 hari. Nanti kita akan lihat. Tapi orang Yahudi tambahannya 1 bulan. Nanti kita akan lihat kenapa. Ya. Nah, orang Yahudi menghitung hari dalam setahun itu dengan menggunakan perputaran bulan. Jadi dia hitung bulan berputar mengelilingi bumi, lalu itulah jadi jumlah hari dalam setiap bulan dikalikanlah dengan 12. Makanya jumlahnya adalah 354. 11 hari lebih pendek daripada penanggalan sekarang. Sekarang berapa? 365. 365 ini berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari, ya. Supaya kita lihat apa yang ditetapkan saat ini itu berdasarkan ilmiah. Jadi kalender Julian, kalender Gregorian nanti kita akan lihat itu berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Sementara orang Yahudi dia menghitung berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi, yang mana jumlahnya adalah antara 29 dengan 30 hari. Nah, inilah dijumlah untuk sampai setahun, dan setelah dijumlah, jumlahnya kurang 11 hari. Nah, supaya cocok dengan perputaran bumi yang mana 365 hari, setiap 19 tahun, ya, saya ulangi, dalam 19 tahun harus ditambah 7 bulan Kabisat. Harus tambah 7. Supaya pada akhirnya setelah 19 tahun itu jumlah hari yang mereka miliki sama dengan jumlah hari tahun yang menggunakan matahari. Karena jumlah mereka kurang 11 hari dibandingkan yang menggunakan matahari. Itu sebabnya mereka harus tambah bulan ke-13 sebagai bulan Kabisat. Supaya pada akhirnya jumlah hari dalam setahun sama antara yang lunar dengan solar. Itu sebabnya orang Yahudi seringkali menyebut kalender mereka kalender lunisolar. Sebab mereka gunakan lunar untuk menghitungnya, tapi disesuaikan dengan solar dengan menggunakan Kabisat itu. Supaya pada hari raya, setiap hari raya jatuhnya sama. Kalau tidak akan berbeda nantinya. Hari raya Paskah tahun ini dengan tahun depan bisa beda. Kalau tidak mereka aplikasikan tahun Kabisat, yaitu tambah 1 bulan itu. Karena mereka punya selisih 11 hari. Coba tahun ini 11 hari berkurang, tahun depan tambah 11 hari lagi, tahun depannya tahun 11 hari lagi. Makin jauh kan ketinggalan dengan yang solar, yang mengitari matahari. Bisa ikuti ya. Jadi dalam menghitung hari itu tidak sembarangan, bahkan menit juga dihitung. Karena jumlah menit yang kurang atau yang lebih dihitung bertahun-tahun jadi 1 hari. Itu sebabnya kita punya tahun Kabisat plus 1 hari. Karena 365,25. Bumi mengitari matahari itu 365,25. 0,25 itu kali 4 berapa? 1.
Makanya tahun Kabisat setiap 4 tahun. Tambah 1 hari di bulan Februari. Bagaimana detilnya orang dulu menghitung bagaimana ini perputaran alam semesta ini. Ya. Itu perlu kita pahami, ini semua ilmiah. Ini semua ilmiah. Tidak ada hubungannya dengan penyembahan berhala. Tapi ingat, inilah nama-nama bulan dalam kalender Yahudi. Saya sengaja kasih tanda, ada yang hitam. Contohnya siapa? Tamus. Tamus itu nama siapa? Dewa siapa? Dewa Babylon. Ya. Jadi orang Yahudi sebelumnya hanya menggunakan bulan pertama, kedua, ketiga, keempat. Begitu mereka ditawan di Babylon, mereka mulai menggunakan nama-nama bulan dan mengadopsi nama Dewa Babylon. Perhatikan kesaksian mereka. Bulan-bulan Babylon yang menjadi bagian dari kalender Yahudi diberi nama berdasarkan nama dewa-dewa Babylon atau berdasarkan peristiwa alam. Misalnya, nama bulan Tamus diambil dari nama dewa Babylon Tamus. Tamus ini siapa? Anaknya Nimrod dengan Semiramis. Ya, dua-duanya dewanya Babylon juga. Bulan Tefet dalam bahasa Babylon berarti bulan ketika hujan datang. Tisrei berarti bulan permulaan. Kita harus mencatat bahwa seperti dalam kalender Yahudi kuno, tahun Babylon memiliki lebih dari 1 awalan dan Tisrei sebenarnya mengacu pada permulaan kedua yang menandai dimulainya musim gugur. Jadi kalau kita mundur, orang Yahudi sebenarnya punya 2 permulaan. Yang pertama Nisan, yang kedua Tisrei. Jadi seringkali mereka gunakan, bulan pertama kami ini. Tapi dalam catatan-catatan seringkali digunakan Nisan. Ya. Itu urusan mereka. Intinya adalah nama-nama tadi diadopsi dari Babylon waktu mereka tinggal di sana. Bahkan ada nama dewa. Ya. Nah, masih ingat tentang Tamus dalam Yeskiel 8 ayat 14? Tuhan berkata kepada Yeskiel, lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Yeskiel menerima penglihatan saat dia berada di masa pembuangan di Babylon. Dan Tuhan tunjukkan kepada Yeskiel di Yerusalem, di pelataran Ka'bah, ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus, yaitu dewa Babylon. Dan itu adalah kekejian bagi Allah. Tapi nama itu digunakan dalam kalender Yahudi. Jadi nama dewa yang menjadi kekejian bagi Allah digunakan dalam kalender Yahudi sampai sekarang. Namun uniknya, saudara-saudara kita kaum lunar yang memeluk sabat lunar menolak kalender Gregorian karena dari Katolik, tapi mereka menerima kalender Yahudi yang menggunakan nama yang adalah kekejian bagi Allah. Ada semua ini informasi. Tinggal kita menggali dan mencari, akan dinyatakan kepada kita. Kita tolak yang sana, tidak sadar yang diterima juga mengandung kekafiran. Nama-nama dewa Babylon. Oleh karenanya kita jangan hancur perhatian kita gara-gara kalender. Ya. Saya prihatin dengan orang yang khawatir dengan kalender. Padahal firman Tuhan katakan 6 hari lamanya engkau bekerja dan pada hari ke-7 adalah sabat Tuhan Allahmu. Tidak disebutkan hitung kalender berdasarkan bulan atau lunisolar baru kamu dapat hari sabat. Tidak ada. Alkitab dan Roh Nubuat tidak ada bilang begitu. Alkitab Roh Nubuat katakan apa? 6 hari, hari ke-7 hari sabat. Nah, kenapa kita harus jangan pusing dengan kalender? Saya tunjukkan. Yang pertama, kalender Julian. Kalender Julian begini penjelasannya. Kalender Julian adalah kalender matahari yang diusulkan oleh Kaisar Julius pada tahun 46 sebelum Masehi sebagai reformasi kalender Romawi sebelumnya yang sebagian besar merupakan kalender lunisolar. Nah, kalau dibilang kalender lunisolar itu mirip dengan Yahudi. Jadi sebelumnya Roma itu kalendernya mirip Yahudi, sama Julius dirubah
dengan solar saja, yaitu matahari. Kalender ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Ingat, sebelum Masehi tahun maju atau mundur? Mundur. Tahun 46 dia usulkan, kemudian tahun 45 mundur, karena dia mundur sampai kepada kelahiran Yesus, baru diaktifkan. Kalender Julian adalah kalender 365 hari dengan tambahan hari kabisat setiap tahun keempat. Panjang rata-rata satu tahun kalender Julian menjadi 365,25 hari yang pada dasarnya sama dengan panjang tahun sebenarnya. Jadi karena setahun 365,25, 0,25 dikali 4 jadi 1, makanya setiap 4 tahun ada tambahan 1 hari yang disebut tahun kabisat. Kalau nggak salah sekarang tahun kabisat kah bukan ya? Ya. Inilah kalender Inilah kalender Julian. Nah, perlu dipahami, ini juga bagus buat anak-anak supaya belajar di sekolah nanti. Kalender Julian itu menghitung 1 tahun berdasarkan perputaran bumi terhadap matahari. Kalau bumi di atas porosnya itu 1 hari. Tapi kalau bumi mengitari matahari itu sama dengan 1 tahun. Nah, kalender Julian hanya menghitung bumi ini mengelilingi matahari. Jumlahnya 365,25 hari. Kenapa dirubah kepada Gregorian? 1600 kemudian, ya, 1600 tahun kemudian, tahun 1582 dirubah kepada Gregorian yang dibuat oleh Paus Gregory XIII. Dirubah karena hanya menghitung mengitari matahari. Sementara di dunia barat ada 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Setiap musim ada jumlah hari. Nah, kalau jumlah hari musim ditambah, kan ada 4 musim. Setiap musim jumlah harinya ditambah, itu jumlah harinya berbeda dengan 1 kali putar bumi mengelilingi matahari. Bisa ditangkap ya. Jadi kalau matahari mengitari bumi 365, kalau mereka hitung jumlah hari setiap musim, totalnya itu bisa 365 kurang. Oleh karena itu, sama Paus Gregory dirubah. Bukan karena masalah jumlah harinya, tapi perlu diperhitungkan jumlah hari dalam 1 musim. Musim semi itu berapa hari dia, musim panas itu berapa hari dia, musim gugur berapa hari, musim dingin berapa hari. Semua jumlah hari itu ditambah. Berapa sebenarnya? Apakah sama dengan 1 kali putaran matahari mengelilingi matahari? Itulah yang mereka cek. Rupanya ada perbedaan. Dan perbedaannya itu selisih juga 11 hari. Setelah ditambah sekian tahun menjadi 11 hari kurangnya. Itu sebabnya tahun 1582 bulan Oktober, hari Kamis tanggal 4, hari Jumatnya langsung tanggal 15. Karena disesuaikan dari Julian kepada Gregorian. Sebab proses perhitungan Gregorian lebih rinci daripada Julian. Julian hanya menghitung 1 kali putar. Dia tidak pusingkan dengan setiap musim. Tapi Gregorian dia pusing dengan setiap musim. Karena setiap musim ini ada jumlah harinya. Dan jumlah hari setiap musim, tahun ini dengan tahun depan berbeda. Nah, ini dia. Nah, itu dia hitung sehingga disesuaikan, penyesuaiannya itu 11 hari. Sehingga akhirnya dirubah. Peralihan Julian ke Gregorian harus dikurangi 11 hari. Beginilah bentuknya kalender bulan Oktober tahun 1582. Pertanyaan, apakah perubahan dari Julian ke Gregorian mengubah jumlah hari dalam seminggu? Berapa hari ini? Tetap 7 hari. Ya, tidak berubah. 1 minggu tetap 7 hari. Mau Julian, mau Gregorian, mau dirubah dari Julian ke Gregorian tetap jumlahnya 7 hari. Pertanyaan kedua, apakah peralihan dari Julian ke Gregorian mengubah urutan hari? Ada berubah urutan hari?
Tidak ada, tetap pertama apa? Sunday, ya. Dalam bahasa Ibrani Rishon, ya. Tidak berubah. Hari terakhir atau apa? Saturday yang digunakan oleh Nyonya White yang katanya itu hari ketujuh, itu hari Sabat. Jadi peralihan dari Julian ke Gregorian tidak mengurangi jumlah hari dalam seminggu, tidak mengubah urutan hari. Tidak menjadikan hari Selasa jadi hari pertama. Tetap saja hari pertama adalah Sunday atau Rishon. Hari ketujuh adalah Saturday atau Sabat atau Sabtu di kita. Ya. Sekarang, apa perbedaan? Apakah ada perbedaan dengan jumlah hari dan urutan dalam kalender Gregorian dan Yahudi? Ya, kita sudah lihat peralihan dari Julian ke Gregorian, jumlah hari tidak berubah, urutan hari tidak berubah. Sekarang, perbandingan antara Gregorian dengan Yahudi. Apakah urutannya berubah? Apakah jumlahnya berubah? Ya, kita lihat. Yang sebelah kanan tadi nama-nama hari dalam bahasa Yahudi. Rishon, Sheni, Selisi, Revi, Kamisi, Sisi, Sabat. Artinya apa? Hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ketujuh, hari Sabat. Dalam bahasa Indonesia, Minggu, Senin, Selasa, sampai Sabtu. Dalam bahasa Inggris apa? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ada perubahan? Tidak ada perubahan, sama. Apa yang dinyatakan oleh Yahudi dengan Gregorian sama jumlah harinya. Yang di bawah ini adalah hari-hari dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab, Ahad, Isnaini, Sulaitsai, Abirai, Komis, Jumati, Sabtu. Bahasa Indonesia apa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Artinya hari pertama sampai hari ketujuh. Perubahan dari Julian ke Gregorian tidak mengubah barang-barang ini. Perbandingan antara Gregorian dengan Yahudi juga tidak mengubah. Tidak mengubah jumlah hari, tidak mengubah urutan hari. Meskipun orang Yahudi harus membuat 7 kali bulan kabisat supaya jumlah harinya sama dengan yang solar, tapi jumlah hari dengan urutannya tetap sama. Itu yang harus kita ingat baik-baik. Jangan terkecoh dengan teori-teori, oh bulan ini ataupun tahun ini ataupun kalender ini. Ingat bahwa hari penciptaan berapa? 7 hari. Itu dasar untuk menghitung hari Sabat. Firman Allah nyatakan, roh nubuat teguhkan, orang Yahudi akui. Apa tantangan hari Sabat Alkitab dengan apa yang diajarkan oleh Sabat lunar, serta hubungannya dengan pembenaran oleh iman? Ingat ilustrasi berikut ini. Ini adalah kalender yang kita kenal sekarang. Kalender Masehi atau Gregorian. Hari pertama, kedua, ketiga terus ya, tanggal 1 sampai tanggal 30. Tetapi bagi mereka yang percaya lunar, ada yang mereka kenal dengan istilah hari bulan pertama. Ya, atau bulan baru. Hari bulan baru, New Moon Day, ya. Kalau ada bulan baru, itu adalah tanda permulaan satu bulan. Dan orang Yahudi akui itu. Jadi orang Yahudi melihat kalau bulan baru berarti itu adalah permulaan dari bulan yang baru. Oleh karena itu, tanggal 1 karena itu adalah New Moon Day, itu dianggap tidak ada. Demikian juga dengan 30. Peralihan dari bulan lama kepada bulan baru dianggap tidak ada. Tanggal 1 dengan 30 tidak ada, karenanya hari pertama jadi tanggal berapa? Tanggal 2. Ya. Hari pertama jadi tanggal 2, bukan tanggal 1 lagi, karena tanggal 1 dianggap tidak ada. Meskipun Alkitab tidak ada ajarkan demikian, tapi ajaran lunar menyatakan dianggap tidak ada, disebut non-days. Ya. Jadi hari pertama adalah tanggal 2. Itu sebabnya mereka punya hari Sabat pada hari atau tanggal 8, 15, 22, dan 29. Mereka tidak pernah sebut tanggal, mereka selalu katakan hari. Hari ke-8, hari ke-15, seterusnya sampai hari ke-29. Ya. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena hari ke-8, kalau kita lihat, kalau kita buat tanggalnya, harusnya hari ke-8 itu di sini toh. Ya, hari ke-8 harusnya di bawah tanggal 1. Betul? Setuju ya? Karena tanggal 1 dihapus,
yang 2 jadi pertama, 8 jadi yang ke-7. Tapi kalau tanggal 1 yang pertama, ke-7 adalah tanggal 7. 8 harusnya balik lagi di bawah 1. Nah kalau hari pertama hari Minggu, ditarik ke hari 7, iya kan? Jadi permainan orang ini hati-hati karena bisa menuntun kepada pengertian perubahan hari Sabat. Ya. Kalau menggunakan tanggal, ya. Kalau menggunakan hari nanti kita lihat. Kalau menggunakan tanggal bisa berbahaya. Sebab yang harusnya hari Minggu, sebab yang pertama dihapus, ditarik dia menjadi hari ke-7. Supaya genap 7 kan. Dari 2 ke 8, 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya 8 itu hari pertama, jadi hari ke-7. Gara-gara tanggal 1 dianggap tidak ada. Itu ajaran lunar. Bisa lihat hubungannya dengan pembenaran oleh iman. Pembenaran oleh iman, kita percaya semuanya siapa yang kerjakan? Tuhan yang kerjakan. Kita percaya pembenaran yang kita terima bukan karena perbuatan kita, tapi Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita terima Yesus dalam hati kita oleh iman dan Dia mengerjakan buah-buah dalam hidup kita. Itu pembenaran oleh iman. Tapi dengan ini, hari Sabat itu merupakan rekayasa dan utak-utik manusia. Hari Sabat bukan lagi pembenaran oleh iman, tapi oleh perbuatan. Ya. Padahal perhatikan, Alkitab berulang-ulang. Keluaran 20 ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 31 ayat 15, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Keluaran 35 ayat 2, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Imamat 23 ayat 3, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Berulang kali firman Tuhan mengatakan hari Sabat itu adalah setelah 6 hari kita bekerja. Dan Alkitab katakan hari pertama itu hari Minggu dalam pengertian sekarang ini. Hari Minggu. Hari ke-7 adalah hari Sabtu. Itu sebabnya Nyonya White katakan hari Minggu hari pertama, hari ke-7 hari Sabtu sebagaimana yang dunia kenal. Ingat tadi kutipannya. Dunia kenal hari Sabtu itu adalah hari ke-7. Itulah hari Sabat, Nyonya White katakan. Hari Jumatnya, hari apa? Persediaan. Tidak sulit sebenarnya, tidak rumit, tapi orang buat-buat rumit. Perhatikan ajaran berikut dari saudara-saudara kita kaum lunar. Ini saya terima dari WA. Jadi Paskah selalu di bulan pertama Abib, hari ke-14, hari persiapan sebelum Sabat. Hari di mana Yahosua beristirahat dalam kubur Yusuf Arimatea, bulan pertama. Selalu hari ke-15, Sabat dan kebangkitan Mesias bulan pertama, selalu hari ke-16, hari pertama dalam minggu yang menjadi Easter Sunday. Jadi mereka punya argumen adalah Gereja Katolik berusaha mengubah kalender karena Easter atau karena Paskah. Karena Paskah ini mereka berusaha rubah supaya mencocokkan antara Paskahnya Yahudi dengan Paskah yang mereka mau rayakan. Itulah alasan mereka. Padahal secara ilmiah tidak begitu. Secara ilmiah tadi, Julian itu hanya hitung perputaran bumi terhadap matahari, tapi Gregorian menghitung juga musimnya supaya lebih lebih tepat jumlah harinya. Ya. Tapi kaum lunar katakan itu pilihan mereka. Tapi itulah argumen mereka. Nah, perlu diingat, ya, istilah hari ke-15 bulan Nisan atau bulan Abib itu tidak sama dengan tanggal 15 di bulan Gregorian. Bisa tangkap ya? Kalau dalam bulan Nisan dikatakan pada hari ke-15, itu bisa saja tanggal 15. Tapi kalau dikatakan hari ke-15 bulan Nisan atau bulan Abib, Abib dengan Nisan sama,
Itu bukan berarti tanggal 15 atau hari ke-15 di bulan milik Gregorian. Nah, bulan Nisan di Gregorian bulan berapa? Ada yang tahu? Nanti kita lihat. Kita baca dulu yang berikut ini. Hari ke-15 Nisan dalam kalender Ibrani bervariasi dalam kalender Masehi atau kalender Gregorian. Biasanya jatuh pada bulan Maret atau April. Pada tahun 2024, tahun sekarang ini, tanggal 15 Nisan yang menandai dimulainya Paskah adalah pada malam tanggal 22 April dan berakhir setelah gelap pada tanggal 29 Nisan di Israel atau tanggal 30 Nisan di luar Israel. Karena bisa perbedaan waktu. Kalender Ibrani didasarkan pada bulan dan bulan Nisan biasanya bertepatan dengan bulan Maret April dalam kalender Gregorian. Jadi kalau dikatakan hari ke-15 bulan Nisan adalah Paskah bagimu, itu kalau dikonversi ke Gregorian, tanggal berapa jadinya? 22 sampai 29. Ini berdasarkan website ini, ada 3 yang saya cek. Passover listing, Never Thirsty, Bible tentang Passover dengan juga sama. Mereka mengatakan begitu. Tanggal 22 April adalah hari Senin. Kalau cek tanggalan sekarang, 2024, hari Senin. Kalau cek kalender sekarang, Paskah bulan berapa? Bulan 3, tanggal 29. Dimulai tanggal 29 yang disebut Jumat Agung dan berakhir tanggal 31, hari Minggu, sebagai hari kebangkitan atau Paskah. Atau Easter Sunday istilah mereka. Tapi kalau mengikuti pedoman daripada kalender Yahudi, orang Yahudi bilang apa? 22 April. Jadi pernyataan pada hari ke-15 itu bukan berarti tanggal 15 di kalender yang saat ini. Sementara banyak orang meskipun dia lunar, dia menggunakan kalender apa? Gregorian. Mengacu ke Gregorian, makanya mereka katakan, oh ibadah kita hari Selasa, hari Rabu. Ya. Karena itu mengacu kepada Gregorian. Itu sebabnya mereka bilang begini, yang uniknya saudara-saudara kita kaum lunar, mereka kutip Roh Nubuat, ya. Roh Nubuat berkata, pada mula pertama Bapa dan Anak telah beristirahat pada hari Sabat setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Ya. Mereka katakan apa? Itu pada hari ke-8. Bapa dan Anak beristirahat setelah menyelesaikan penciptaan adalah hari Sabat ke-7 dalam minggu, hari ke-8 dalam bulan setelah bulan baru. Dikatakan setelah bulan baru tadi, New Moon Day. New Moon Day itu tidak dihitung, mereka hitung 7 hari sesudah hari kedua, yaitu tanggal atau hari ke-8. Jadi mereka artikan sendiri, kutipan Roh Nubuat bahwa Bapa dan Anak beristirahat pada hari Sabat yang dimaksudkan hari ke-8. Mereka aplikasikan konsep mereka kepada Roh Nubuat. Padahal Roh Nubuat jelas-jelas menyatakan hari Sabat itu hari ke-7, hari Sabtu. Ya. Ini tantangannya daripada saudara-saudara kita. Mereka gunakan kutipan hanya untuk menyampilkan bahwa hari Sabat itu hari Tuhan, hari yang kudus. Tapi mereka tentukan kapan itu harinya, kapan tanggalnya. Mereka tidak tampilkan bahwa Roh Nubuat jelaskan hari apa hari Sabat itu. Mereka tidak tampilkan. Mereka hanya tampilkan hari Sabat itu hari Tuhan. Betul. Tapi sesudah itu mereka nyatakan itu tanggal sekian hari ini. Jadi di bawah perhatikan, terbukti bahwa hari Sabat selalu hari ke-8, ke-15, 22, 29 setelah hari bulan baru, tanggal 1 setiap bulannya. Nah, tanggal 1 dipakai atau tidak? Tidak dipakai. Itu sebabnya 8, 15, 22, 29. Karenanya, kalau kita menggunakan kalender Gregorian, mengaplikasikan apa yang mereka yakini ini, di bulan Februari 2024, di hari Kamis mereka berbakti. Ya kan? Tanggal 1 tidak dipakai, karena apa? Hari bulan baru. Lalu tanggal 2, hari pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanggal 8. Hari ke-8 ini. Hari Sabat. Jadi hari Kamis mereka berbakti hari Sabat. Demikian seterusnya. Mereka hitungnya begitu.
Nanti ini kebetulan tanggal 30 tidak ada. Kalau ada tanggal 30 tidak dianggap, tanggal berikutnya di satu lagi, makanya bisa berubah harinya, bisa maju. Bisa Rabu, nanti berikutnya lagi bisa Selasa. Setiap bulan berubah hari yang akan digunakan untuk hari Sabat. Makanya tadi kata Jonathan Brown apa? Bisa mengakibatkan orang menganggur, karena setiap bulan minta izinnya beda-beda harinya. Bosnya bingung, kamu ini berbakti hari apa? Muslim saja tetap hari Jumat. Kristen lain hari Minggu, kamu hari apa? Berubah-berubah harinya. Bulan Februari Kamis, bulan depan mungkin Rabu. Bulan depan lagi hari Selasa lagi. Bolak-balik berubah kamu ini. Tidak menjadi kesaksian. Dan Brown sendiri akui akan menjadi masalah, bisa jadi pengangguran. Ya. Ingat kembali kutipan berikut ini dari James Hastings. Ya. James Hastings menuliskan dalam Encyclopedia of Religion and Ethnics halaman 63. Dia tulis begini. Orang Babylon tampaknya telah menjalankan Sabat pada setiap hari ke-7 bulan lunar. Dan kemungkinan besar penggunaan ini awalnya dikaitkan dengan 4 bagian dari bulan. Di antara orang-orang Yahudi, 7 hari dalam seminggu dihitung secara terpisah dari bulan. Ya. Perhatikan baik-baik itu. Di antara orang-orang Yahudi, 7 hari dalam seminggu dihitung secara terpisah dari bulan. Kenapa? Karena 7 hari dalam seminggu berdasarkan apa? Penciptaan. Dihitung terpisah dari bulan. Kemudian dia lanjutkan. Dalam ini halaman 63, kita baca halaman 889 sampai 891. Dikatakan begini. Menghitung dari bulan baru, ya, bulan baru. Counting from the new moon. Karena new moon ini jadi ciri khasnya lunar. Tadi mereka New Moon Day itu tidak dianggap, ya, tanggal 1. Menghitung dari bulan baru, orang Babylon merayakan setiap hari ke-7 sebagai hari suci. Juga disebut hari jahat. Kenapa disebut hari jahat? Karena di situ tidak boleh bikin apa-apa. Kalau bikin apa-apa, mati. Pada hari-hari tersebut, para pejabat dilarang melakukan berbagai kegiatan dan orang awam dilarang untuk mengucapkan permohonan. Dan setidaknya, tanggal 28 dikenal sebagai hari istirahat. Pada masing-masing hari, persembahan diberikan kepada dewa-dewi yang berbeda. Tampaknya saat malam tiba untuk menghindari larangan, yaitu bagi. Pertama, Marduk dan Ishtar pada tanggal 7, Ninlil dan Nergal pada tanggal 14, Sin dan Syamas pada tanggal 21, dan Enki dan Ma pada tanggal 28. Tablet dari abad ke-6 sebelum Masehi pemerintahan Kores yang agung dan Kambises II menunjukkan tanggal ini kadang-kadang perkiraan. Bulan lunar 29 atau 30 pada dasarnya terdiri dari 3 minggu 7 hari. Dan minggu terakhir, perhatikan ini ya, terdiri dari 8 atau 9 hari, memutus siklus 7 hari yang terus menerus. Minggu terakhir terdiri dari 8 atau 9 hari. Itu sebabnya kalau kita kembali ke penanggalan lunar, cara mereka menghitung, karena tanggal yang terakhir tidak dianggap, dari yang Sabat terakhir kepada Sabat berikutnya bisa 8 hari atau 9 hari. Coba ikuti mereka punya penjelasan. Itu dari Babel. Ya. Dan perhatikan tanggalnya. Di Babel tanggal 7, 14, 28. Tanggal 7, 14, 21, 28. Lunar tanggal 8, 15, 22, 29. Itu sebabnya ada juga lunar yang berbakti sama dengan ini, 7, 14, 21, 28. Ada disesuaikan sama mereka. Mereka bilang kami Sabat lunisolar. Yang lunar hanya 8, 15, 22, 29. Yang lunisolar mereka rubah mirip dengan yang Babylon punya. Jadi kalau kita lihat semua ini fakta-fakta yang ada, kemiripannya itu sangat jelas. Yang disampaikan oleh Jonathan David Brown jelas. Yang disampaikan oleh James Hastings jelas. Sesuai dengan ajaran lunar yang ada sekarang ini. Prinsip yang mereka ambil dari sini. Saya tidak tahu apa mereka selidiki atau tidak, saya tidak tahu. Tapi itu supaya kita harus kabarkan, supaya mereka selidiki lagi. Jangan terjerumus. Ya. Mengapa ini penting sekali kita ketahui? Karena sama dengan Trinitas. Trinitas berasal dari mana? Babylon.
Trinitas asal muasalnya Babylon. Sabat lunar pun asal muasalnya dari Babylon. Meskipun Jonathan David Brown tadi tulis di dalam penjara, tapi konsepnya sudah dari Babylon. Ya. Yang sedihnya, ada orang yang mengaku menolak Trinitas, tapi berbakti pada hari Sabat lunar. Ya. Ingat tadi Roh Nubuat katakan apa? Hari Sabat itu adalah untuk menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar. Bagaimana kita menolak Trinitas tapi berbakti pada Sabat lunar? Ya. Itulah namanya penipuan setan. Kita sepertinya dikasih yang benar, tapi dia juga kasih yang salah. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, Sabat lunar atau Sabat lunisolar itu ciptaan manusia. Sebab mereka harus rubah-rubah. Ada tanggal yang tidak dipakai, harus dimundurkan, harus begini, harus begitu. Ya. Bisa hari ke-8 atau hari ke-9 yang kita tidak tahu hari apa nantinya itu. Dan inilah yang disebut dengan pembenaran oleh perbuatan. Tapi Sabat Tuhan Allah, ciptaan Tuhan Allah yang dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan Allah adalah hari ke-7, hari Sabtu. Inilah hubungannya dengan pembenaran oleh iman. Itu sebabnya Wegener berkata dalam bukunya General Conference Daily Bulletin Volume 1 Maret tanggal 8 tahun 1897 halaman 303 paragraf 7. Tetapi saya pikir siapapun di sini dapat melihat bahwa pekabaran malaikat ketiga adalah pembenaran oleh iman, karena Sabat adalah pembenaran oleh iman. Sebab dengannya manusia, perhatikan, masuk ke dalam pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Dan pekerjaan itu sempurna. Apa yang Allah ciptakan sudah sungguh amat baik. Kenapa kita rubah? Allah katakan hari ke-7, hari Sabatku. Tapi orang rubah menjadi hari yang lain. Entah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu orang punya bekerja, bukan Tuhan. Karena itu dia beristirahat oleh iman. Kita pada saat masuk kepada hari Sabat, seperti sekarang ini, kita masuk oleh iman. Kita beristirahat oleh iman. Kita memelihara atau menjaga kekudusannya oleh iman. Karena yang menciptakan, memberkati dan menguruskannya bukan kita, tapi Tuhan. Karenanya hari Sabat dikatakan adalah pembenaran oleh iman. Tetapi, perhatikan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak mendapat istirahat. Apakah mungkin bagi seseorang untuk memelihara Sabat dan tidak percaya Tuhan secara implisit? Tidak, Pak. Dia berhenti bekerja pada hari terakhir dalam seminggu. Dan hanya itu yang bisa dikatakan tentang dia. Jika dia tidak percaya Allah, maka dia tidak bisa memelihara hari Sabat. Allah yang mana ini? Bukan Trinitas. Ya. Inilah pentingnya kita terima hari Sabat yang benar, hari ke-7, hari Sabtu. Tapi manusia rubah jadi hari Minggu, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari lainnya. Dengan demikian mereka menyatakan dengan sendirinya tidak percaya Allah. Roh Nubuat ingatkan kita dalam Kemenangan Akhir halaman 468 paragraf 3. Katolik Roma mengakui bahwa perubahan hari Sabat dilakukan oleh gereja mereka dan menyatakan bahwa orang-orang Protestan oleh memeliharakan hari Minggu mengakui kekuasaan gereja Katolik Roma. Dalam buku The Catholic Catechism of Christian Religion, dalam jawaban kepada pertanyaan mengenai hari yang harus dipelihara menurut hukum keempat, terdapat pernyataan ini. Apa itu? Selama hukum yang lama berlaku, hari Sabtu adalah hari yang dikuduskan. Tetapi gereja diperintahkan oleh Yesus Kristus dan dituntun oleh Roh Allah telah menggantikan hari Sabtu kepada hari Minggu. Jadi sekarang kita kuduskan hari pertama, bukan hari ke-7. Dan sekarang Minggu artinya hari Tuhan. Singkatnya gereja Katolik bilang apa? Oh, kalau yang lama, perjanjian lama, oke, hari Sabat, hari Sabtu. Tapi sekarang Yesus telah perintahkan, dituntun oleh Roh Allah, Roh Kudus, yaitu zaman perjanjian baru. Kita berbakti pada hari Minggu. Inilah dasar gereja Katolik mengubah hari Sabat yang benar kepada hari Minggu. Nah, patung binatang itu adalah hari Minggu, dibuat untuk ganti hari Sabtu. Hari Minggu dibuat oleh Katolik bukan mengganti hari Selasa, bukan mengganti hari Rabu, bukan mengganti hari Kamis. Sabat yang Katolik mau ganti adalah Sabat yang benar, Sabat hari Sabtu, bukan Sabat lunar, bukan Sabat unisolar. Itu yang Roh Nubuat nyatakan.
Karenanya perhatikan apa yang Martin Luther katakan dalam bukunya Luther on Galatians, halaman 109 paragraf 3. Siapapun yang mencari pembenaran oleh perbuatan, menyangkal Allah dan menjadikan dirinya Allah, dia adalah seorang antikristus karena dia menganggap karya-karyanya memiliki kemampuan maha kuasa untuk kalahkan dosa, kematian, iblis, neraka, dan murka Allah. Seorang antikristus menuntut kehormatan Kristus. Dia adalah penyembah berhala dirinya sendiri. Ini amaran bagi kaum sabat lunar atau sabat lunisolar, apapun istilahnya. Sebab dengan membuat sabat lunar, mereka menyangkal Allah dan menjadikan diri mereka Allah. Mereka ganti apa yang Allah telah ciptakan, berkati dan kuduskan. Allah tidak pernah menetapkan hari sabat berdasarkan bulan, tapi manusia rubah dengan menggunakan bulan serta menghapus hari. Saudaraku dalam Tuhan, bagian kita bukan membuat karya keselamatan. Kita tidak bisa selamatkan diri kita sendiri, tetapi menerima karya Allah yang sempurna, yang sungguh amat baik, yaitu di dalam anaknya. Apakah hasil dari pembenaran oleh perbuatan? Binasa. Itu sebabnya kita harus kabarkan kebenaran ini, khususnya melalui pekabaran 3 malaikat, agar manusia kembali kepada satu-satunya Allah yang benar dan berbakti pada hari Sabat yang benar, yaitu hari ke-7, hari Sabtu. Jadi, Yeskiel 20 ayat 20 katakan, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan antara aku dan kamu, supaya orang tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kita pelihara Sabat supaya orang tahu siapa? Bapalah Tuhan kita. Kalau Bapa Tuhan kita, hari Sabat yang kita rayakan adalah hari ke-7, hari Sabtu, bukan lunar. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan berbakti dan mendengarkan sabda-Mu, yang mengingatkan kami pentingnya hubungan antara hari Sabat dengan pembenaran oleh iman. Engkaulah yang menjadikan, memberkati, menguduskan hari Sabat. Kami masuk bukan dengan perbuatan diri kami, bukan hasil karya kami, tetapi menerima akan pekerjaan-Mu yang sempurna, yang sangat baik, yang Engkau wujudkan di dalam anak-Mu. Biarlah melalui pembaharuan ini, bukan hanya kami mengalami pertobatan, agar pada hari Sabat kami juga masuk oleh karena iman, bukan karena hasil karya kami, dan percaya pekerjaan Tuhan dalam hidup ini untuk mengubahkan hidup kami, agar bila mana Yesus datang kami siap untuk diselamatkan. Kami pun juga turut mengabarkan kepada banyak orang, bahkan sekarang ada banyak aliran yang ada di dunia ini, yang mengubah hari Sabat. Ada yang mengubah ke hari pertama, hari Minggu. Ada juga yang mengubah kepada hari-hari lain, entah Selasa, entah Rabu, entah Kamis. Ada juga yang disebut Sabat lunar, Sabat lunisolar, macam-macam. Itu semua adalah karya manusia. Itu semua adalah wujud daripada mereka tidak percaya kepada pekerjaan Allah. Karenanya mampukan kami ya Bapa untuk mengabarkan kebenaran ini, agar semakin banyak jiwa yang dapat datang dan bertobat. Tolong kami masing-masing dengan Roh-Mu, agar apa yang kami telah pelajari, telah kami ikuti, boleh kami mengerti. Dan saat kami menyampaikannya, Roh-Mu membantu kami sehingga penuh kuasa, banyak jiwa yang bertobat. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.